Mengasihi Yesus. Allah begitu mengasihi kita, dan kasih itu butuh respon. Saudara mengasihi seseorang, tentu saudara ingin direspons. Orang tersebut juga mengasihi saudara. Mari kita baca satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan yang sederhana, yang sebenarnya kita tidak perlu tanyakan, atau Tuhan tidak perlu tanyakan, karena Tuhan tahu jawabannya pasti benar, pasti iya. Tapi Tuhan tanyakan kepada Simon Petrus, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Bukan sekedar mengasihi aku, tetapi more than this. Nah, di sini ada sedikit perbedaan terjemahan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia daripada mereka ini, tapi di dalam bahasa Inggris dipakai kata "Do you love me more than this?" Maksudnya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Dan pertanyaan ini ditanyakan sampai 3 kali. Dan kita tahu bersama-sama bagaimana Simon tersentuh sampai ke dalam hatinya. Dan pertanyaan yang sama ini Tuhan tanyakan kepada saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Bukan sekedar mengasihi, tapi Tuhan mau kita mengasihi Dia lebih daripada semuanya. Dengan lain kata, Tuhan mau kita menomorsatukan Yesus dalam hidup kita. Kalau dibilang mengasihi, saya yakin jemaat adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu sudah nyata. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau mengasihi Dia di atas segala sesuatu yang kita kasihi di dunia ini. Do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Saya coba untuk merenung apa yang dimaksud dengan semuanya ini. Tentu konteks yang dihadapi oleh Simon Petrus dengan konteks yang kita hadapi ada sedikit tidak sama. Walaupun tentu ada garis besarnya sama. Kita juga diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa merebut kasih kita kepada Yesus. Bisa membuat kasih kita kepada Yesus tidak lagi menjadi kasih yang terutama. Bukan di tempat yang pertama lagi. Nah, itulah sebabnya mari kita melihat apa semuanya itu. Apa yang bisa merebut kasih kita kepada Yesus. Ada 3 hal yang umum yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yaitu diri kita sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang." Dan kemudian diikuti dengan berbagai macam fenomena yang negatif. Saudara bisa baca itu di dalam ayat yang kedua dan seterusnya. Di firman Allah sudah menyatakan bahwa pada akhir zaman ini manusia akan mencintai dirinya sendiri. Apakah salah? Tidak. Itu wajar. Kita mengasihi diri kita sendiri itu wajar. Tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita mengasihi diri kita sendiri lebih daripada kita mengasihi Yesus. Nah, di sini ada masalah. Ketika kita menaruh diri kita sendiri di atas segala-galanya. Nah, di sini jadi ada masalah. Dan Tuhan bilang, no. Salah kalau kita mengasihi diri kita sendiri lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Manusia cenderung akan mengasihi diri sendiri. Dan inilah yang menjadi akar segala kejahatan. Jadi 2 hal ini saya masih ingat, ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa 2 ini adalah babonnya. Mengapa banyak kejahatan terjadi? Babonnya 2 ini, yaitu cinta diri sendiri dan cinta uang. Nah, itulah sebabnya mari kita bersama-sama melihat bagaimana dengan diri kita.
Apakah kita mengasihi diri sendiri lebih daripada mengasihi Yesus? Nah, ini memang banyak hal yang perlu kita renungkan di sini. Yang pertama yaitu bagaimana supaya kita tidak mengasihi diri sendiri. Ada satu ayat yang terngiang selalu dalam kehidupan saya, teristimewa saya sebagai hamba Tuhan. Saya mau bacakan untuk saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saya boleh katakan bahwa lawan atau apa yang Tuhan mau dalam diri kita, yaitu kita bukan mengasihi diri kita sendiri, tetapi kita belajar untuk menyangkal diri. Dalam ayat ini dikatakan, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan, wo gong ke ji sen, jiao sen fu wo. Artinya aku menaklukkan tubuhku, membuat tubuhku tunduk kepadaku. Atau dengan lain kata, menyangkal diri kita. Tentu bukan sembarang menyangkal diri ya saudara. Menyangkal diri kita untuk kita mengikuti kehendak Tuhan. Tidak apa-apa kita mengasihi diri sendiri, tidak apa-apa. Tapi ada saat-saat di mana ketika hal tersebut bertentangan dengan firman, ketika kepentingan kita ini bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus tundukkan kepentingan kita, tundukkan keinginan daging kita, tundukkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Itu prakteknya. Saya tidak bicara saudara harus berlaku sesuatu yang ekstrim, tidak. Itu akan saudara jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kepentingan kita, keinginan kita, daging kita, tubuh kita bertentangan, berbenturan dengan kepentingan Tuhan di dalam diri kita, kita harus tunduk. Yes Lord, karena kita mengasihi Tuhan. Satu ayat lagi, nah ini yang Tuhan katakan kan. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ini hal yang kita baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Latar belakang daripada ayat ini yaitu ketika Yesus mulai bicara tentang salib. Sebelum Yesus bicara tentang salib, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut engkau? Dan Petrus menjawab dengan benar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mulai bicara bahwa dia harus menderita. Di situ Simon Petrus mulai, tidak boleh guru, jangan sampai terjadi guru. Bahkan dia tarik gurunya, jangan sampai itu engkau alami guru. Apakah karena Simon Petrus cinta kepada Yesus? Di permukaannya kan seperti Simon Petrus ini cek sayangi sama gurunya supaya gurunya tidak sampai alami penderitaan, ya toh? Kalau saudara lihat secara luaran begitu, seolah-olah Simon Petrus cintanya kepada Yesus. Tuhan, kalau bisa Tuhan jangan sampai disalib. Apakah itu hati Simon? Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia khawatir menderita kayak Yesus. Bahkan mungkin dia berpikir, kalau aku ditinggal pergi sama Yesus bagaimana? Bagaimana kita ini nanti? Atau mungkin dia berpikir, sudah punya pemikiran kalau Yesus jadi raja, aku bahkan berkuasa. Sekarang Yesus mau naik salib, bagaimana aku? Itu yang dipikirkan oleh Simon Petrus. Jangan salah saudara. Dan Yesus tahu. Makanya setelah Yesus menegur Simon, dia bicara tentang penyangkalan diri. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, ada kaitannya itu. Mengapa kok Yesus bicara tentang penyangkalan diri? Karena dia tahu bahwa Simon sedang mengasihi dirinya sendiri, bukan mengasihi Yesus. Simon sedang berpikir untuk keselamatan, untuk kenyamanan, untuk keamanan dirinya sendiri. Kalau Yesus masih ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu mau menjadi pengikutku? Yakin? Benar kamu mau mengikut aku? Kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu. Artinya jangan mengasihi diri sendiri. Kita masuk ke bagian yang nomor 2. Mengasihi dunia. Coba kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa bilang dunia tidak menarik? Kalau kita ngomong dunia tidak menarik, kita bohong. Dunia menarik, saudara.
Dari kata dunia saja, kata dunia itu dalam bahasa aslinya dipakai kata kosmos. Sampai sekarang masih dipakai dalam bahasa Inggris, cosmic, kosmos. Tapi bahasa Inggris mengartikan itu alam semesta, ya toh? Tapi bahasa asli kosmos itu artinya apa, saudara? Kerlap-kerlip, gemerlap, decoration. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menarik, bukan? Tapi firman Tuhan berkata, jangan mengasihi dunia. Mengapa? Karena dunia ini sedang lenyap. Yang menarik, firman Tuhan berkata, sedang lenyap. Kata sedang lenyap itu dipakai kata parago. Parago itu ibaratnya, kalau sudah lihat pertunjukan, kalau sekarang memang jarang ya. Kalau zaman dulu itu saya sering lihat ludruk, saudara. Kalau sudah mau selesai, apa yang terjadi? Biasanya ada petasan, dor, wah, layarnya ditutup, saudara-saudara. Nah, itu parago. Dunia ini sedang layarnya ditutup, mau selesai. The show will end. Pertunjukan akan selesai. Segala yang menarik itu, saudara-saudara, tidak bisa bertahan lama. Ya, kita sudah alami, bukan? Ketika 2 tahun diterpa global, pandemik, apa yang terjadi, saudara? Tutup semua, habis semua. Jangan kita mengasihi dunia. Jangan seperti Demas yang mengasihi dunia dan meninggalkan Paulus. Dan yang ketiga, apa yang bisa menarik hati kita dari Yesus adalah mamon. Saya bacakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Apakah mamon itu? Tidak lain bicara tentang money, uang. Semua orang perlu uang. Uang itu penting, tidak bisa disangkal. Tapi jangan mengasihi, bahkan mengabdi kepada mamon. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Mari kita mau jaga hati kita. Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita harus berhati-hati. Ada satu kalimat yang berbunyi demikian. Banyak anak Tuhan dapat menang, dapat bertahan dalam kemiskinan, dalam penderitaan, tetapi tidak dapat bertahan dalam kelimpahan. Ketika seseorang masih di dalam, belum mencapai, wah dia setia, mengiring Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati banyak kali, orang itu akhirnya beralih. Tidak lagi mengasihi Allah, tetapi mengasihi mamon. Nah, saudara-saudara, saya boleh katakan inilah semuanya itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya itu? Dirimu sendiri, dunia ini, mamon. Itu yang harus kita jawab. Sebagai bagian terakhir dari khotbah saya akan bicara tentang how to love Jesus. Bagaimana kita mengasihi Yesus. Ada 3 indikator orang yang mengasihi Yesus. Untuk menjawab atau untuk mendeteksi keadaan kita sendiri. Love is not just a feeling but an action. Sebelum saya bicara tentang 3 hal itu, ada satu kalimat ini. Bahwa kasih itu, cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi sebuah action. Kalau cinta itu cuma sebatas perasaan, cinta itu tidak real. Cinta itu perlu sebuah action. Demikian juga kalau kita mengasihi Yesus, maka perlu sebuah action. Ada 3 indikator. Yang pertama, orang yang mengasihi Yesus adalah suka menyembah. Coba kita baca ayat ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur berkata, baik di bumi, baik di sorga. Hanya satu yang kuingini, yaitu engkau, Yesus. Ada pengkhotbah bilang, sorga tanpa Yesus tidak ubahnya seperti neraka. Jadi bukan sorganya, tetapi Yesus. Seringkali kita mendengar khotbah, kalau kita percaya Yesus, kita akan masuk sorga. Orang terobsesi dengan sorganya. Wah, di sorga engkau akan menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, emas berlimpah, dan seterusnya. Sorga itu luar biasa. Tapi pemazmur bilang, siapa yang kuingini di sorga? Tidak ada, hanya engkau Yesus. Tujuan kita menjadi anak Tuhan bukan sekedar masuk sorga, saudara, tapi kita mau bersatu dengan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Karena sorga tanpa Yesus tidak ada artinya. Yang kedua, saudara-saudaraku, orang yang mengasihi Yesus, dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Ayo, sembah Dia. Tentu saudara bisa menyembah secara pribadi di rumah.
Tapi menyembah bersama-sama itu sangat-sangat luar biasa. Saya kemana-mana saya paling suka itu bukan apa saudara, ketika ada di rumah Tuhan. Mari saudara, kita juga suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya selalu tekankan saudara baca firman. Bahkan kita bukan membaca, kita belajar untuk merenungkan. Apa yang kita baca kita renungkan. Kita kunyah kembali. Mazmur berkata bahwa firman Tuhan itu lebih indah dari ribuan keping perak dan emas. Sampai sebegitu rupa dia menghargai, dia menilai firman Tuhan itu. Lebih daripada ribuan keping emas, keping perak. Semoga kita juga mempunyai hati yang demikian. Dan yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya yakin tidak ada persembahan yang lebih baik yang diinginkan Tuhan selain tubuh kita. Amin. Diri kita ini, hidup kita ini. Tidak ada yang lain. Bukan talenta kita, bukan harta kita yang Tuhan cari, bukan pelayanan kita yang Tuhan cari. Walaupun itu semua penting, tapi yang Tuhan cari adalah dirimu, diri saudara dan diri saya, tubuhmu dan tubuhku. Your body and my body. Tuhan mau kita mempersembahkan itu menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan.